Suara sudah masuk ya? Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Hufron Abdullah MPT selaku dosen pengampu mata kuliah supervisi pendidikan dan teman-teman seperjuangan S2 Manajemen Pendidikan. Lihat komennya Pak Eko. Iya. Di sini kami akan mata kuliah supervisi yang mana makalah kami berjudul Hakikat Supervisi Manajerial untuk memberikan sumbangan terhadap mutu pembelajaran. Ini disusun kami berdua yaitu Mas Sohan dan Tri Udiono. Langsung aja. Latar belakang pendidikan adalah usaha dengan sengaja dirancangkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Manajemen pendidikan merupakan suatu proses kerjasama yang sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan. Untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan, maka diharapkan setiap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat mengetahui pentingnya supervisi pendidikan dalam proses pembelajaran. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia membutuhkan pengoptimalan strategi pelaksanaan supervisi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, dari latar belakang tadi kami merumuskan masalah yang pertama, apa supervisi manajerial. Yang kedua, bagaimana peran supervisi manajerial dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui pengertian supervisi manajerial. Yang kedua, mengetahui peran supervisi manajerial dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Pembahasan supervisi manajerial. Supervisi manajerial adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan dalam rangka membantu kepala sekolah, tenaga kependidikan lainnya, guna meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Pengawasan manajerial pada dasarnya berfungsi sebagai pembinaan, penilaian, dan bantuan bimbingan kepada kepala sekolah atau madrasah dan seluruh tenaga kependidikan lainnya di sekolah madrasah dalam pengelolaan sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah dan kinerja kepala sekolah serta kinerja tenaga kependidikan lainnya. Sasaran supervisi manajerial adalah membantu kepala sekolah dan staf sekolah lainnya dalam mengelola administrasi pendidikan, seperti administrasi kurikulum, administrasi keuangan, administrasi sarana prasarana atau perlengkapan, administrasi sekolah, administrasi masyarakat, administrasi budaya dan lingkungan sekolah, aspek administrasi lainnya, yaitu administrasi persuratan dan pengarsipan. Ruang lingkup supervisi manajerial yaitu pemantauan, penilaian, pembinaan. Nah, kemudian prinsip supervisi manajerial. Yang pertama, supervisi adalah kepala sekolah harus menjauhkan diri dari sifat otoriter. Yang kedua, supervisi harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Harus dilakukan secara berkesinambungan. Supervisi harus demokratis. Kemudian program supervisi harus integral. Kemudian supervisi harus komprehensif. Kemudian
prinsip yang terakhir yaitu supervisi harus konstruktif. Kemudian peranan supervisi manajerial. Yang pertama, kolaborator atau negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembangan manajemen sekolah. Yang kemudian yang kedua, asesor dalam mengidentifikasi kelemahannya. Yang kemudian yang ketiga, pusat informasi pengembangan mutu pendidikan di sekolah binaannya. Kemudian yang keempat, evaluator atau judgment terhadap pemaknaan hasil pengawasan. Kemudian peranan supervisi manajerial. Tadi sudah, kemudian yang selanjutnya yaitu dalam melaksanakan supervisi manajerial, pengawas sekolah madrasah memiliki peranan khusus. Yang pertama, sebagai konseptor, yaitu menguasai metode, teknik, dan prinsip-prinsip supervisi. Yang kedua, programmer, yaitu menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan program pendidikan di sekolah. Kemudian yang ketiga, komposer, yaitu menyusun metode kerja dan instrumen kepengawasan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawas di sekolah. Yang kelima, builder ataupun pembangunan. Yang keempat, reporter, yaitu melaporkan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah. Ini yang keempat, kemudian yang kelima tadi builder. Kemudian selanjutnya yaitu apa yang disebut tadi, ada kata-kata builder tadi. Builder itu satu, yaitu membina kepala sekolah, administrasi sekolah berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Kemudian yang kedua, membina guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah sebagai supporter atau observer atau user. Kemudian metode supervisi manajerial. Yang pertama, monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah model kegiatan pemantauan penyelenggara sekolah apakah sudah sesuai dengan rencana, program, dan atau standar yang telah ditetapkan, serta menemukan hambatan-hambatan yang harus diatasi dalam pelaksanaan program. Evaluasi adalah proses untuk menghimpun informasi mengenai peta proses dan progres penyelenggaraan sekolah dibandingkan dengan target yang direncanakan sehingga dapat diketahui peta keberhasilan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian refleksi dan diskusi kelompok. Prinsip utama manajemen sekolah adalah mengerahkan sumber daya dan meningkatkan partisipasi dalam strategi pengawas, perlu menyampaikan hasil monitoring secara terbuka kepada pihak sekolah, terutama kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite sekolah, dan guru. Sekolah selanjutnya merefleksi data yang pengawas sampaikan sehingga pihak sekolah menemukan sendiri faktor-faktor penghambat serta pendukung mereka hadapi. Kelompok ini merupakan bagian dari usaha menyatukan pandangan stakeholder mengenai realitas kondisi, kekuatan, dan kelemahan sekolah, serta menentukan langkah-langkah strategis maupun operasional untuk melakukan perbaikan mutu berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, metode Delphi. Metode Delphi merupakan cara yang efisien untuk melibatkan banyak stakeholder sekolah tanpa memandang faktor-faktor status yang sering menjadi kendala dalam sebuah diskusi atau musyawarah. Dengan target agar semua yang hadir dalam musyawarah mengungkapkan gagasannya. Kemudian yang keempat, workshop. Workshop atau lokakarya
lakukan dalam melaksanakan supervisi manajerial. Strategi ini untuk mendorong dinamika kelompok dan dapat melibatkan beberapa kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan atau perwakilan komite sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu kompetensi manajerial. Jadi supervisor harus mempunyai kompetensi manajerial. Yang pertama, menguasai metode, teknik, dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan program-program sekolah binaannya. Yang ketiga, menyusun metode kerja dan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan. Yang keempat, membina kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Kemudian yang kelima, membina kepala sekolah dalam melaksanakan administrasi satuan pendidikan, meliputi administrasi kesiswaan, kurikulum, dan pembelajaran pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, kemudian keuangan, lingkungan sekolah, dan peran serta masyarakat. Kemudian yang keenam, membantu sekolah dalam menyusun indikator keberhasilan mutu pendidikan di sekolah. Yang ketujuh, membina staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya. Kedelapan, memotivasi pengembangan karir kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kesembilan, menyusun laporan hasil-hasil pengawasan pada sekolah-sekolah binaannya dan menindaklanjutnya untuk perbaikan mutu pendidikan dan program pengawasan. Yang ke-10, mendorong guru dan kepala sekolah untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya. Yang ke-11, menjelaskan berbagai inovasi dan kebijakan pendidikan kepada guru dan kepala sekolah. Yang ke-12, memantau pelaksanaan inovasi dan kebijakan pendidikan pada sekolah-sekolah binaannya. Kemudian selanjutnya pelaksanaan supervisi manajerial. Pelaksanaan supervisi manajerial yaitu pengelolaan dan administrasi dan juga kegiatan di bawah ini. Yang pertama, manajemen KTSP 2013 dan pembelajaran saintifik. Kemudian yang kedua, manajemen ekstrakurikuler dan kurikuler wajib dan pilihan. Ketiga, administrasi buku guru dan buku siswa. Yang keempat, analisis rasio PTK dalam program peminatan. Yang kelima, manajemen keuangan. Yang keenam, hubungan sekolah dan masyarakat. Yang ketujuh, layanan khusus peminatan. Kemudian mutu pembelajaran. Mutu pembelajaran suatu hal yang membedakan antara yang baik dan yang sebaliknya. Pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu, dalam kondisi-kondisi khusus atau merespon terhadap situasi tertentu. Pembelajaran merupakan subjek khusus dari pendidikan. Pembelajaran yang bermutu adalah pembelajaran yang efektif, yang padanya adalah menyangkut kemampuan guru dalam proses pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru akan sangat menentukan mutu hasil pembelajaran yang akan diperoleh oleh siswa. Meningkatkan mutu pembelajaran dengan memilih, menetapkan dan mengembangkan metode pembelajaran, maka seorang guru harus mengetahui 4 hal yang ada dalam situasi pembelajaran. Ini dalam pembelajaran ini seorang guru harus betul-betul paham 4 hal ini.
Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, isi pembelajaran. Yang ketiga, sumber belajar sebagai media pengantar materi pembelajaran. Yang keempat, karakter peserta didik yang berhubungan dengan kemampuan peserta didik. Ini 4 hal ini yang harus betul-betul pendidik, guru harus betul-betul paham. Kemudian peran supervisi manajerial dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Supervisi manajerial bertujuan untuk membantu meningkatkan mutu pengelolaan sekolah dalam hal manajemen kurikulum dan pembelajaran, kesiswaan, sarana prasarana, ketenagaan, keuangan, hubungan sekolah dengan masyarakat, adanya komite sekolah, kemudian layanan khusus. Ini dalam hal meningkatkan manajemen. Manajemen dalam di situ ya termasuk administrasinya. Kemudian dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial, pengawas sekolah berperan sebagai yang pertama kolaborator atau negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembangan manajemen sekolah. Yang kedua adalah asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi sekolah. Kemudian yang ketiga adalah pusat informasi pengembangan mutu sekolah. Kemudian yang keempat, evaluator terhadap pemaknaan hasil pengawasan. Kemudian implementasi supervisi manajerial dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Implementasi supervisi manajerial dalam meningkatkan mutu pembelajaran dilakukan baik tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Adapun implementasi supervisi dilakukan melalui kunjungan kelas, observasi kelas, kelompok studi antar guru, pelatihan atau penataran, dan workshop. Ini implementasinya. Kemudian faktor penghambat dan pendukung implementasi supervisi manajerial dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Ini secara umum, faktor yang menjadi penghambat implementasi supervisi pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran, yaitu yang pertama, beberapa guru belum mampu menyampaikan materi dengan baik. Yang kedua, kegiatan dadaan. Ada jam ngajar, tiba-tiba kegiatan yang lain yang sifatnya mendadak, baik itu gurunya ataupun supervisornya atau kepala sekolahnya atau yang lainnya. Yang kemudian yang ketiga, sarana dan prasarana rusak atau kurang. Pembinaan sering dilakukan di hari libur, terkadang di hari libur. Masih nyantai-nyantai tiba-tiba ada supervisi. Apalagi zaman sekarang ada WFH dan WFO. Ini secara umum seperti itu. Faktor yang mendukung implementasi supervisi dalam meningkatkan mutu pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pembinaan terhadap isi dan konsep berpikir kurikulum. Yang kedua, fasilitas internet. Ini fasilitas internet bisa juga untuk mendukung daripada implementasi supervisi. Yang kemudian yang ketiga, buku-buku sekolah. Kemudian yang kelima, sosialisasi. Yang keenam, guru sudah tersertifikasi. Yang ketujuh, mencukupi sarana prasarana sebagai penunjang pembelajaran. Kesimpulan, jadi supervisi manajerial yaitu supervisi bertujuan memampukan enabling kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan meningkatkan kinerjanya dalam mengelola dan memimpin sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah secara berkelanjutan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh supervisor yaitu mampu melakukan supervisi sesuai prosedur dan teknik-teknik yang tepat
mampu melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pendidikan sesuai dengan prosedur yang tepat, memahami dan menghayati arti, tujuan, dan teknik supervisi, menyusun program supervisi pendidikan, melaksanakan program supervisi pendidikan, memanfaatkan hasil-hasil supervisi, melaksanakan umpan balik dan dari hasil supervisi. Metode-metodenya itu monitoring dan evaluasi, refleksi, FGD, metode TLP, workshop, dan teknik-teknik supervisi, yaitu teknik individual dan kelompok. Supervisi manajerial bertujuan untuk membantu meningkatkan mutu pengelolaan sekolah dalam hal manajemen, kurikulum, dan pembelajaran kesiswaan, sarana prasarana ketenagaan, keuangan, hubungan sekolah dengan masyarakat, layanan khusus. Kegiatan supervisi tersebut dilaksanakan melalui pemantauan, pembinaan, pengolahan, dan administrasi madrasah meliputi manajemen kurikulum dan pembelajaran, kesiswaan, sarana dan prasarana, ketenagaan, keuangan, hubungan sekolah dengan masyarakat, dan layanan khusus. Kemudian implementasi supervisi manajerial dalam meningkatkan mutu pembelajaran dilakukan baik tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, yaitu melalui kunjungan kelas, observasi kelas, kelompok studi antar guru, pelatihan penataran, dan workshop. Nah, faktor-faktor penghambat implementasi supervisi manajerial, yaitu beberapa guru belum mampu menyampaikan materi dengan baik, kegiatan dadaan, sarana dan prasarana, pembinaan sering dilakukan di hari libur. Faktor yang mendukung yaitu pembinaan terhadap isi dan konsep berpikir kurikulum, fasilitas internet, buku-buku madrasah, sosialisasi guru-guru, tersertifikasi, mencukupi sarana prasarana sebagai penunjang pembelajaran. Rekomendasi, kepala sekolah harus dapat melaksanakan supervisi manajerial dengan baik agar menjadi peningkatan mutu kegiatan pembelajaran. Pengawas satuan pendidikan agar dapat melaksanakan supervisi manajerial dengan baik agar terjadi peningkatan mutu sekolah melalui pengelolaan manajemen sekolah. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf karena keterbatasan kami, mungkin di sana-sini banyak kekurangan sekali, apalagi kami dari kedua-duanya dari PLKTT tidak kurang memahami tentang supervisi pendidikan. Itu aja, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.